Selamat pagi semuanya anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli 2021, kita mulai lagi kegiatan pembinaan pengembangan karakter kita di sekolah Radmila. Nah, nilai karakter yang ibu akan ambil hari ini itu adalah disiplin. Oke. Nah, media yang ibu gunakan itu adalah teks fabel. Nah, di setiap pelajaran itu kan di kelas 3, kelas 4, kelas 5 materi-materi kamu itu berkaitan dengan teks fabel. Nah, dari teks ini kita itu bisa juga belajar bagaimana mengembangkan karakter disiplin di dalam kehidupan kita. Oke, nah anak-anak ibu bisa belajar hari ini. Nanti di akhir video ibu akan tunjukkan bagaimana contoh teks fabel yang sudah dijadikan kartun ataupun film yang bisa anak-anak ibu saksikan nanti di akhir video. Nah, sebelum kita lihat atau kita sebelum menyaksikan videonya, anak-anak ibu bisa perhatikan dulu bagaimana cara atau langkah menulis fabel yang benar. Jadi nanti di akhir video atau di akhir program kita hari ini itu adalah anak-anak ibu bisa menuliskan fabel atau membacakan fabel juga boleh, dan tentunya ada nilai disiplin yang anak-anak ibu bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Diingatkan terus, kemudian dipakaikan terus dalam kehidupan kamu nilai-nilai disiplin atau setiap Senin yang diberikan penguatan oleh pembina-pembina guru-guru dari sekolah Radmila. Oke, kita mulai pembelajaran kita atau kita mulai program pembinaan karakter kita hari ini. Yang pertama itu adalah cara menulis fabel yang benar. Yang pertama, anak-anak ibu itu harus tentukan dulu temanya. Nah, ibu itu tentukan temanya itu adalah disiplin. Oke, tentukan temanya disiplin hari ini. Nah, apakah hanya disiplin Bu boleh kita gunakan? Tidak, boleh juga anak-anak ibu menentukan tema. Contohnya itu adalah kejujuran, persahabatan, oke. Jadi boleh yang mana saja anak ibu boleh pakai. Nah, ketika anak ibu menentukan tema kejujuran atau persahabatan, kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan tokoh. Menentukan tokoh. Ya, fabel itu adalah tokohnya, biasanya fabel itu tokohnya adalah hewan. Kancil, buaya, kemudian bisa juga belalang, semut. Nah, hewan-hewan ini itu karakternya dibuat seolah-olah seperti manusia. Supaya apa? Supaya kamu tertarik membacanya. Tapi jangan hanya fokus dengan hewan-hewannya saja. Yang anak-anak ibu harus pahami di sini itu adalah nilai-nilai karakter yang ada di dalam cerita tersebut yang menggunakan tokoh-tokoh hewan. Jadi hewan yang berbicara atau karakternya seolah-olah seperti manusia dibuat dalam berbentuk cerita. Nah, itulah fabel ya. Jadi tokoh-tokohnya itu boleh pura-pura, boleh merpati, boleh rusa, boleh juga harimau. Oke, anak-anak ibu tentukan tokohnya. Anak-anak ibu mau tokoh apa ya? Siapa ya? Gitu ya. Kemudian anak-anak ibu menentukan alurnya. Nah, alur itu adalah jalan ceritanya. Jadi anak-anak ibu tentukan alurnya, jalan ceritanya. Anak-anak ibu mau mulai dari mana? Misalnya di hutan. Jadi nanti banyak ya. Ada di hutan, di sungai, atau di atas pohon burung-burung sedang bercerita. Jadi anak-anak ibu boleh gunakan tempat-tempat yang identik dengan banyak hewan, ya. Boleh di dalam gua. Nah, kamu mulai tentukan alurnya. Mau dimulai dari mana? Kemudian dari tokohnya tadi kamu pilih tokoh yang baik
jadi ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah judul. Nah, setelah hal yang ditentukan ini, tentukan judulnya. Apakah serigala yang serakah, atau kura-kura yang sombong, ataupun kelinci yang cerdik? Nah, kamu boleh tentukan judulnya. Apa ya kira-kira judulnya yang anak-anak mau? Oke, kalau kelas 3, 4, 5, dan 6 pasti tidak sulit lagi. Nah, untuk anak-anak yang kelas 1, kelas 2 yang masih kecil-kecil, kamu boleh menggunakan bahasa yang sederhana saja, ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang terlintas di kepala kamu boleh buat. Oke, Ibu Riz tidak akan batasi berapa paragraf. Untuk anak-anak Ibu sesuai kreativitas kamu, berapa paragraf atau berapa kalimat yang ingin kamu tuliskan di buku kamu. Kalau anak-anak Ibu kelas 1 boleh buat 5 kalimat, boleh. Kalau mau buat 6 kalimat, boleh. Oke, jadi tentukan, jangan mempersulit tugas kamu untuk pembinaan pengembangan karakter kita. Ataupun kamu, Ibu saya mau membacakan saja, boleh juga dibacakan. Ya, apa yang terlintas di kepala kamu membacakan teksnya, boleh saja. Nah, setelah anak-anak buat judulnya, jadi kita mulai satu-satu. Dimulai dari judul. Setelah tambahkan ini, kita mulai judulnya. Kemudian yang kedua ada tahap pengenalan atau orientasi. Nah, pengenalan ini apa, Bu? Nah, pengenalan ini kita kenalkan tokoh tadi namanya ya. Kemudian tempatnya di mana? Contohnya seperti ini. Tokohnya, kelinci yang baik itu sedang berlari-lari di tengah hutan. Setiap hari kelinci memutari hutan untuk menyapa teman-temannya, kerbau, bangau, dan buaya. Nah, Ibu Iris sudah kenalkan nama tokohnya, kemudian tempatnya. Siapa tokohnya? Ada kelinci, buaya, bangau, teman-teman dari si kelinci tersebut. Di mana mereka? Di tengah hutan, mengelilingi hutan. Nah, jadi di situ sudah dapat satu ya. Oke, sudah dapat kita kenalkan. Oke, kemudian selesai dari tahap orientasi, kita masuk ke tahap komplikasi, atau kita masuk ke dalam masuk ke tahap masalah. Nah, masalahnya si kelinci ini itu sombong sekali. Jadi dia itu sombong. Jadi di sini kita belajar tentang konfliknya atau masalahnya. Ya, kelinci yang sombong. Kelincinya sombong, jadi dia meremehkan teman-temannya yang tidak bisa berlari secepat dirinya. Kelinci berlari kemudian menyapa teman-temannya dan memberikan ejekan kepada teman-temannya bahwa mereka tidak bisa lari sekencang kelinci. Hanya kelincilah hewan yang ada di hutan bisa berlari melampaui teman-temannya yang lain. Nah, ini kan masalah. Kan kelincinya itu tinggi hati, dia sombong seperti itu, ya kan? Kemudian selesai itu, anak-anak itu menentukan masalahnya, ada resolusi. Oke, ada resolusi. Nah, Ibu, resolusi itu apa? Nah, ini adalah penyelesaian masalahnya. Jadi penyelesaian masalahnya, contohnya Ibu buat ya, penyelesaian masalah. Oke, tadi kan udah ada masalah, jadi kita mau selesaikan masalahnya. Apakah sombong itu sikap yang baik atau sifat yang baik? Tidak. Nah, kita harus luruskan ini supaya orang lain itu paham bahwa sikap sombong itu tidak baik, ya. Penyelesaian. Kemudian teman-teman dari kelinci mengadakan sayembara. Siapa yang paling cepat sampai di pohon ujung akan disebut sebagai jagoan berlari di hutan. Nah, kemudian kelinci karena memiliki sifat yang sombong, dia tertidur di bawah pohon. Oke, dia tertidur sehingga teman-teman yang lain bisa melampaui dirinya dan sampai terlebih dahulu.
Kelinci menyesali perbuatannya dan dia meminta maaf kepada teman-temannya. Mudah kan? Sampai di situ kita tahu bahwa sikap sombong itu tidak baik. Teman-teman kita jadi tidak suka terhadap kita. Dan yang terakhir itu boleh sertakan koda, itu adalah amanat. Amanat itu apa, Bu? Itu adalah pesan. Nah, ini intinya. Oke? Ini intinya. Mana anak ibu mau kasih pesan apa di cerita anak ibu? Apakah kamu harus belajar tentang kejujuran hari itu? Apakah kamu harus belajar kerendah hatian? Atau kamu belajar kedisiplinan? Ibu Lilis kasih contoh tentang kesombongan, rendah hati, tapi tidak apa-apa ya. Nanti kedisiplinan itu ada di contoh video. Ya, bagaimana belalang dan semut itu berteman, kemudian belalang itu sangat tidak disiplin. Nah, anak bisa lihat nanti videonya. Nah, dari sini, dari materi ini, Ibu berharap kamu itu bisa mengingat kembali nilai-nilai karakter yang sering kita pelajari. Oke? Jadi, semuanya anak-anak itu kalau kamu bisa tuliskan salah satu contoh karya fabel kamu, bagus. Kalau kamu bisa langsung membacakannya juga bagus. Boleh dikirim ke wali kelas kamu untuk sebagai nilai tambahan ataupun tugas praktik kamu untuk materi-materi kamu di dalam kelas. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang.
dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya.
Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia.